Ketika Injil diberitakan, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Mereka menjadi murid-murid Tuhan dan menjadi cikal bakal jemaat Kristen pertama di kota Antiokhia itu. Barnabas, seorang yang baik, yang penuh Roh Kudus dan iman, menasihati mereka yang terbuka hatinya terhadap pemberitaan Injil agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan ini poin penting. Kalau orang sudah percaya kepada Tuhan, jangan pernah ragu-ragu untuk tetap percaya, tetap setia dalam iman akan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita pelihara, kita pupuk iman kepercayaan kita kepada Tuhan, agar iman ini tidak statis. Iman kita terus bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah-buah keselamatan yang bisa dialami, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita yang percaya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pembuka dari puji syukur nomor 539. Yesus Tuhanku, Kau gembala dan kami kawanan domba-Mu. Tuntunlah kami di jalan-Mu, agar selalu jadi satu. Yesus Tuhanku, Putra Allah, kami percaya kepadamu. Kuatkan iman dan harapan, agar setia sampai akhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengawali perayaan Ekaristi ini. Kita mohon kerahiman Allah agar pendengaran batin kita dipertajam untuk mampu senantiasa mendengarkan suara Tuhan Sang Gembala kita. Kita hening sejenak. Mari kita nyatakan bersama tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menebus kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga dengan merayakan misteri kebangkitannya, kami boleh mengalami sukacita sejati, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia.
dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan telah mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, semua mendapatkan rumah di dalammu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Alleluia, 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 alleluia. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebingungan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka
dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan itu bukan perkara gampang. Menjadi sulit apabila orang memiliki hati yang keras, hati yang tertutup. Dan inilah yang dihadapi Yesus di antara orang-orang Yahudi. Mereka sulit percaya, sekalipun mereka melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Yesus. Hati mereka keras, tertutup, sulit berubah dan berkembang. Berbeda dengan orang-orang di Antiokhia yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Hati mereka terbuka, sehingga ketika Injil diberitakan, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Mereka menjadi murid-murid Tuhan dan menjadi cikal bakal jemaat Kristen pertama di kota Antiokhia itu. Barnabas, seorang yang baik, yang penuh Roh Kudus dan iman, menasihati mereka yang terbuka hatinya terhadap pemberitaan Injil, agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan ini poin penting, kalau orang sudah percaya kepada Tuhan, jangan pernah ragu-ragu untuk tetap percaya, tetap setia dalam iman akan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua yang telah percaya kepada Tuhan, mari kita pelihara, kita pupuk iman kepercayaan kita kepada Tuhan, agar iman ini tidak statis. Iman kita terus bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah-buah keselamatan yang bisa dialami, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menebus kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami mampu untuk senantiasa memelihara dan menumbuh suburkan iman yang telah kami terima daripada-Mu, sehingga kami terdapat setia dalam iman sepanjang hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan segala aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Anak